Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita kembali melanjutkan pembacaan kisah para pejuang iman dari buku Cermin Para Martir. Kali ini kita akan membaca sebuah kisah hidup miskin seperti para rasul, yaitu Arnold dari Brescia, tahun 1155. Arnold dari Brescia adalah seorang penentang mula-mula terhadap kekayaan dan kekuasaan politik paus dan imam di bawahnya. Ia dilahirkan dan dibesarkan di Brescia, Italia, dan belajar di Prancis dengan Abelard, orang yang berpikiran paling hebat pada abad ke-12. Arnold setuju dengan beberapa kritikan yang tajam dari gurunya terhadap imam. Beberapa kota mengusir imam ini dan beberapa uskup mengucilkan dia karena khotbah-khotbahnya yang menawan menyerang kehidupan para uskup yang bergaya tinggi. Ia bahkan berkhotbah di Roma. Di sana ia lebih memilih senat lebih daripada pemerintahan paus sebagai penguasa yang berhak atas Roma. Arnold mengajarkan dan mempraktikkan hidup miskin seperti para rasul. Ia berpendapat bahwa para pengerja gereja harus meninggalkan kekuasaan dan kekayaan duniawi dan hidup miskin seperti para murid Yesus. Dalam pandangannya ini, para imam yang memiliki kekayaan material kehilangan keselamatan mereka. Semua imam seharusnya hidup hanya dari persembahan persepuluhan yang dikumpulkan secara teratur di gereja oleh orang-orang awam. Gereja tidak boleh memiliki tanah. Pandangannya tentang hidup sederhana imam menghubungkannya dengan sekelompok orang yang disebut orang-orang humiliati. Mereka adalah imam-imam dan orang-orang awam yang mengenakan pakaian yang terbuat dari kain kasar, yang biasanya berwarna sama. Di kemudian hari dalam abad itu, mereka mempengaruhi orang-orang Waldensia dan pengikut Fransiskus untuk menerima kesederhanaan hidup Kristiani. Pemerintah kepausan yang baru di bawah pimpinan Paus Eugenius yang ketiga dan kemudian Paus Adrian yang keempat menanti Arnold dan akhirnya menangkapnya serta membakarnya sampai mati pada tahun 1155. Mereka menebarkan abu jenazahnya di sungai Tiber untuk mencegah agar para pengikutnya yang setia kepadanya tidak mengawetkan tulang-tulangnya sebagai barang peninggalan yang dikeramatkan. Barangkali karena pandangannya tentang kemiskinan seperti rasul bagi imam dan orang awamlah yang telah membuat ia dikasihi oleh orang-orang Anabaptis, kaum Menonet yang mula-mula dan para penulis Protestan lainnya. Kita tentu ingat dalam pengkhotbah pasal yang keempat ayat 1 sampai kedua demikian. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah sinar matahari. Dan lihatlah, air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan. Di dalam hidup ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan dan bedakan dengan tepat. Apa yang ingin kita lakukan, apa yang dapat kita lakukan, dan apa yang harus kita lakukan. Kadang kita gagal membedakan ketiganya dan justru menggabungkannya. Kita lalai melakukan apa yang harus kita lakukan dan hanya memimpikan apa yang ingin kita lakukan,
namun tidak dapat kita lakukan. Iri hati dan ketidakpuasan bersumber dari selisih antara apa yang kita ingin kita lakukan dan apa yang dapat serta harus kita lakukan. Kita menggerutu karena tidak bisa menerima kenyataan bahwa inilah yang dapat dan harus kita lakukan. Kita tidak dapat puas sebab kita membandingkannya dengan apa yang ingin kita lakukan. Firman Tuhan menyebut sikap seperti itu mengejar angin, yaitu suatu kesia-siaan kalau kita membaca ayat yang selanjutnya. Pengkhotbah mencatat suatu tindakan kesia-siaan yang lainnya di bawah kolong langit, yaitu seseorang yang mengejar harta benda. Namun ketika tua ia sadar bahwa ia tidak dapat menikmati kekayaan itu. Sayang sekali, karena yang harus ia kerjakan di masa mudanya mungkin justru tidak dilakukannya. Sebenarnya semua ini bisa diubah. Kita mulai dari apa yang harus kita kerjakan, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Saat kita bersedia mengerjakan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita melaksanakannya, sehingga kita dapat mengerjakan kehendak Tuhan itu oleh karena kita terus-menerus mencari kehendak-Nya. Mungkin inilah yang sedang direnungkan oleh Arnold pada waktu itu. Dia ingin mengerjakan bagiannya sebagai seorang murid Kristus dan meninggalkan segala kemewahan dan memilih untuk hidup miskin. Tentu Bapak Ibu, ini menjadi sebuah pelajaran kita bersama, terutama kita orang-orang Mennonite, agar kita hidup sederhana, agar kita mencintai firman Tuhan dan kita hidup dalam semangat kebersamaan. Kiranya ini menolong kita untuk bertumbuh di tengah-tengah situasi yang saat ini sedang kita hadapi, untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga, baik itu dalam keluarga di rumah maupun dalam sebuah persekutuan di gereja. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu sebab kami diajarkan oleh firman-Mu untuk hidup dalam kesederhanaan, untuk kami lebih memprioritaskan mencari dan menemukan kehendak Allah dalam kehidupan kami. Kami belajar dari tokoh Arnold dari Brescia yang mengajarkan kepada kami bagaimana mencintai hidup sederhana. Bapa, ajarkan kepada kami umat-Mu agar kami pun hidup dalam kasih dan pemeliharaan-Mu serta mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi yang kami alami. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami pun bersyukur untuk keluarga, udara, dan apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapa, sebelum kami melangkah keluar, kami mau memulai aktivitas kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Engkau kiranya memberkati setiap jemaat Tuhan yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan jamah, urapi, sembuhkan mereka. Anak-anak Tuhan yang saat ini bergumul dalam studi, Tuhan kiranya berikan hikmat, kepandaian, dan kecerdasan. Anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang saat ini bergumul dalam perekonomian, Tuhan kiranya memberkati pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah hidup yang kami jalani memancarkan terang kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.